Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad amma ba'd. Tafsir Al-Quran, seri tafsir Ibnu Katsir, surat Al-Fatihah. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendirikan sholat tanpa membaca Quran, induk dari Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sempurna. Beliau Nabi Muhammad SAW menyebutkan hal tersebut sebanyak 3 kali. Kemudian sahabat Nabi Muhammad SAW, yakni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kami telah sholat di belakang imam. Bacalah Al-Fatihah, karena aku mendengar Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sholat dibagi 2 antara aku, yaitu Allah, dan hambaku. Bagi hambaku adalah apa yang dia pinta. Barang siapa yang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hambaku memujiku. Kemudian jika seorang hamba mengucapkan di dalam bacaan surat Al-Fatihah, Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hambaku menyanjungku. Kemudian apabila hamba mengucapkan Maliki Yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya hambaku memuliakanku. Atau Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya hambaku berserah diri kepadaku. Kemudian apabila seorang hamba di dalam sholatnya membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya bacaan itu menyangkut aku dan hambaku, maka bagi hambaku adalah apa yang dia pinta. Kemudian apabila seorang hamba di dalam salatnya membaca Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang telah Engkau murkai, yaitu jalannya orang-orang Yahudi dan orang-orang yang semisalnya, waladdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat, yaitu Nasrani dan yang semisalnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berfirman, yang artinya
pahala ayat ini untuk hambaku, dan bagi hambaku apa pula yang dia minta. Demikianlah hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Ini adalah hadis yang menunjukkan bagaimana keutamaan surat Al-Fatihah ketika dibaca oleh seseorang. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjawabnya secara langsung. Kemudian seorang hamba hendaknya senantiasa membaca surat Al-Fatihah, atau wajib bagi seorang hamba membaca surat Al-Fatihah ketika dia sholat munfarid sendiri. Maka wajib baginya untuk membaca surat Al-Fatihah di dalam sholatnya. Dan tidak sah orang yang sedang sholat munfarid tersebut untuk tidak membaca Al-Fatihah. Barang siapa yang melakukan ibadah sholat, akan tetapi dia tidak membaca Ummul Quran, yaitu induk Al-Quran, yaitu Al-Fatihah, maka sholatnya tidaklah sempurna. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan bahwasanya maksud dari hadis ini, tidak sempurna sholatnya adalah tidak mendapatkan pahala sholat yang tidak dibaca surat Al-Fatihah di dalamnya. Demikian tafsir Al-Quran yang diambil dari tafsir Ibnu Katsir. Semoga bisa memberikan manfaat bagi umat Islam semuanya. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.